Halo semua, kenal nih sama Colin, your college helper. Di episode kali ini, Colin mau bahas tentang kesehatan mental yang dialami mahasiswa nih. Nah, sebelum membahas, ternyata udah gak kerasa ya 2 tahun ini kita mengalami masa-masa pandemi. Efek pandemi ini gak hanya menyasar dari segi kesehatan dan sosial aja yang mengharuskan kita mematuhi protokol kesehatan dan social distancing, tapi juga menyasar ke pendidikan, di mana dari yang semula belajar secara luring atau offline, kemudian harus beradaptasi menjadi daring atau online. Pada awal-awal transisi pembelajaran ini tentu tidak terlalu terasa ya dampak negatifnya. Banyak dari kalian yang mungkin merasa nyaman karena tidak perlu repot untuk bersiap-siap berangkat kuliah. Hanya tinggal bangun, membuka laptop, dan mengikuti perkuliahan. Mentok-mentok mungkin hanya mengganti pakaian menjadi pakaian yang lebih formal. Namun, dengan adanya wacana kuliah luring atau offline dari Kemendikbud pada tahun 2022, mau tidak mau, mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 pun harus beradaptasi lagi untuk berkuliah offline nantinya pada semester ganjil mendatang. Pasti banyak dari kalian yang merasa senang karena dapat pergi ke kampus dan berkenalan langsung dengan teman-teman. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya terdapat beberapa masalah mental yang sebenarnya rentan untuk dialami mahasiswa yang sedang mengalami transisi dari kuliah daring ke luring? Untuk mahasiswa yang daerah tempat tinggalnya jauh dari kampus misalnya, harus mulai mencari kos dan mempersiapkan berbagai keperluan untuk tempat kos. Gak jarang beberapa mahasiswa juga mungkin akan mengalami homesick karena jauh dari orang-orang terdekat. Bukan cuma itu, dari yang semula menjalankan social distancing, lalu tiba-tiba harus bertemu dan interaksi dengan orang lain, sangat mungkin loh untuk memunculkan ketakutan akan adanya klaster COVID-19 di kampus. Belum lagi terdapat perubahan metode pembelajaran. Dari yang semula lebih santai, hanya tinggal duduk di depan laptop dan menyalakan kamera, jadi harus siap sedia untuk berangkat ke kampus dan fokus untuk mendengarkan serta mencatat materi. Terus gimana sih caranya biar bisa ikut kuliah offline dengan nyaman? Untuk mahasiswa rantau, pertama-tama pilihlah tempat kos yang bersih dan nyaman untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Saat nanti sudah mulai kuliah dan merasa kangen dengan suasana rumah atau homesick, kalian juga bisa loh untuk mencari kegiatan-kegiatan lain untuk mengisi waktu. Misalnya mencoba kuliner setempat, menjelajah daerah sekitar, atau mendekorasi kamar agar mirip dengan suasana kamar di rumah. Bagi yang bukan mahasiswa rantau, jangan berkecil hati. Colin juga ada saran kok. Karena sudah tidak offline lagi, maka persiapkanlah diri kalian dengan baik. Misalnya, kalian dapat memperkirakan jarak dari rumah ke kampus melalui Google Maps dan menyesuaikan jadwal kuliah agar tidak terburu-buru ke kampus. Lalu, baik untuk mahasiswa rantau maupun non-rantau, tentunya harus tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan sanitizer atau cuci tangan dengan rutin, dan membawa perlengkapan kuliah pribadi. Dengan melakukan hal-hal ini, diharapkan ketakutan-ketakutan kalian akan terkena COVID-19 jadi berkurang. Saat sudah sampai di kelas, jangan lupa untuk menyapa teman-teman yang ada di sekitar kalian. Selain itu mendapat teman baru, dengan berkenalan, kalian juga dapat membentuk support system. Nah, dengan adanya support system ini, akan membantu kalian dalam perkuliahan maupun dalam hal lainnya. Misalnya, jika kalian mengenal sesama anak rantau, kalian pasti dapat saling bercerita dan menguatkan satu sama lain. Atau, kalian dapat membuat kelompok belajar bersama. Gak hanya ke orang-orang yang baru dikenal, kalian juga dapat mempererat hubungan dengan teman-teman yang sudah dikenal lebih dahulu saat pembelajaran online loh. Contohnya, kalian bisa mencocokkan jadwal kuliah atau janjian untuk makan bareng di kantin. Menarik kan? Dari yang semula hanya mengobrol secara online, jadi dapat melihat orangnya secara langsung. Jadi semangat gak sih teman-teman? Wah, gak terasa udah sampai di akhir episode hari ini. Nah, kurang lebih ada 3 permasalahan yang rentan dialami teman-teman yang bertransisi dari kuliah offline ke online, yaitu homesick, ketakutan akan klaster COVID-19, dan perubahan metode pembelajaran yang bisa membuat kesehatan mental kalian menjadi rentan untuk terganggu. Lalu, ada berbagai cara yang tadi Colin udah rangkum, seperti memilih tempat kos yang bersih dan nyaman, mencoba berbagai kegiatan baru, mempersiapkan diri dengan baik, dan juga kiat-kiat menjalin pertemanan untuk membangun support system. Gimana nih pendapat kalian tentang cara-cara yang tadi Colin bagikan di atas? Mudah bukan cara-caranya? Colin harap saran-saran ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian ya untuk berkuliah offline dengan nyaman dan juga mengurangi masalah kesehatan mental akibat transisi pembelajaran. Semangat menjalani kuliahnya!